Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan juga mendemokan aplikasi minimarket yang sudah saya buat. Baik, di sini langsung saja kita ke presentasinya, oke. Nah, di sini adalah konten-konten yang nanti akan saya sampaikan, yaitu ada tentang database, menu utama, menu sistem, menu master, dan menu transaksi. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang database. Nah, ini adalah tampilan database yang sudah saya buat, yang bernama DB Minimarket, database Minimarket 21305134 sebagai NIM saya. Yang sudah saya buat dalam database ini yaitu tabel barang, tabel hak akses, kelompok, pelanggan, pembelian, pembelian rinci, terus tabel pengguna, tabel penjualan rinci. Nah, di dalam pembelian dan penjualan rinci, saya juga sudah melakukan trigger codingan ya, supaya aplikasi yang saya buat itu berjalan dengan baik. Selain tabel yang sudah saya buat dalam database ini, ada juga view ya. Saya membuat view yang menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Tabel yang lain yaitu tabel satuan dan tabel supplier ya. Sudah saya buat di database ini. Yang kedua yaitu menu utama. Nah, berikut ini adalah tampilan menu utama yang sudah saya buat. Dalam menu utama ini terdapat berbagai menu, ya, ada menu sistem, master data, transaksi, dan icon-icon di bawahnya. Semua menu tersebut dapat kita klik, dapat kita pilih untuk melakukan apa yang kita maksud gitu ya. Misalkan ke sistem nanti ada prompt pengguna. Nah, kalau kita mau memasukkan prompt pengguna, kita klik sistem. Terus dalam master data ada barang, supplier, kelompok, satuan, pelanggan, dan untuk yang ditransaksi ada juga pembelian dan penjualan. Nah, gitu. Yang ketiga, menu sistemnya. Baik, sekarang kita paparkan tentang menu sistem. Nah, yang pertama ada pengguna. Dalam pengguna ini dapat kita lihat, jadi user dapat memasukkan data dalam kotak teks atau text box ya. Lalu kalau sudah disimpan nanti akan masuk ke data grid view yang kotak ini. Nah, ketika kita ingin menampilkan atau menampilkan tombol ubah, hapus, dan batal. Nah, yang kita harus lakukan adalah memasukkan kode pengguna terlebih dahulu, lalu tekan cari. Nah, untuk fungsinya sendiri mungkin sudah pada tahu ya, simpan untuk apa, ubah, hapus, dan batal, ataupun juga tutup. Nah, di sini pengubah password, yaitu mengubah password lama menjadi password yang baru. Ketika kita sudah memasukkan keduanya, teks tersebut, kita langsung saja pencet atau klik ubah. Kalau kita ragu-ragu dan tidak jadi untuk memasukkan data tersebut, kita pencet batal saja. Dan ini adalah pom hak akses untuk membatasi layanan user. Jadi berdasarkan levelnya gitu ya. Dibatasi untuk admin gimana fasilitasnya, untuk operator gimana fasilitasnya. Nah, di sini ditentukan di hak akses ini. Terus yang keempat adalah menu master. Kita lanjut ke menu master. Master ada kelompok, ada satuan. Nah, di sini pada pom kelompok itu maksudnya adalah memasukkan kategori barang. Misalkan elektronik, makanan, minuman, mainan. Nah, dimasukkannya di kelompok. Lalu kita simpan dan nanti datanya akan masuk di data review. Lalu untuk satuan itu seperti unit, part, dus, set. Nah, dapat dimasukkan di pom satuan. Untuk pembarang, nah, di sini kita memasukkan barang ya. Nanti kita save, dan untuk tombol yang ubah dan hapus itu kalau ingin kita gunakan, itu harus cari berdasarkan dulu. Nah, nanti double klik, nanti bisa kita dipraktekkan ya. Data supplier, nah ini memasukkan supplier, terus ini pom pelanggan, memasukkan pelanggan. Menu transaksi, nah di menu transaksi ini ada yang pertama ada pembelian, jadi bagaimana toko kita, minimarket kita membeli barang kepada supplier gitu. Nah, untuk penjualan sendiri, bagaimana minimarket kita menjual kepada pelanggan. Dan pom terakhir yaitu bayar. Jadi total dari penjualan di minimarket kita nanti akan terdapat di sini di subtotal. Ketika kita ingin memberikan diskon kepada pelanggan, ya kita tinggal isi diskon kepada pelanggan. Nanti ketik OK, data tersebut akan tertransfer ke database. Kita lanjut untuk mendemokan aplikasinya. Ya baik, kita langsung saja menuju ke proses demo dari aplikasi tersebut. Oke, kita masuk ke aplikasi yang sudah kita buat, yaitu minimarket. Jadi perlu kita ketahui bahwa aplikasi ini sudah terhubung dengan database yang kita buat melalui CLS connection gitu ya. Kita langsung saja ke proses demonya. Pertama-tama kita lakukan debug. Oke, masuk ke sistem pengguna. Kita masukkan pengguna di sini. Misalnya Rizky, passwordnya 12. Admin, operator admin misalkan. Nah, data baru telah dicampurkan, nanti akan muncul di data grid view. Oke.
Nah, untuk tombol-tombol ubah hapus password ini, cara pengerjaannya, cari lalu masukkan kode pengguna terlebih dahulu. Misalnya tadi PGN 003 ya. PGN 003. Kita coba. Set. Nah, otomatis ada Rizky ya di nama pengguna sini. Lalu kita bisa ubah, misalkan ubah namanya atau kata sandinya. Ubah namanya aja. Nanti tekan ubah, datanya telah berubah gitu ya. Kalau untuk hapus nanti datanya akan hilang. Lalu ke ubah password. Tadi kan passwordnya 12. Kita ubah password 12 menjadi 13 ya. Bisa. Nah, password telah diubah. Kita untuk hak akses di sini level admin, kita dapat mengatur di form hak akses ini ya. Untuk admin dan juga operator. Lanjut ke menu master data. Di sini ada kelompok. Nah, kita masukkan kelompok. Misalkan ini sudah terdapat elektronik, kita masukkan makanan. Makanan, simpan, minuman, simpan, mainan, simpan. Nah, contohnya seperti itu ya. Untuk form kelompok. Lalu untuk form satuan, kita ada PCS, ada pak, ada dus, ada set, satu set piring, misalkan ya, satu set alat perangkat sholat. Udah kelompok dan satuan, langsung ke barang. Kita masukkan barang di sini. Misalnya satu itu untuk elektronik dan kita bikin yang 201 makanan sedap. Kelompoknya dus, ya makanan, dus, harga beli 120.000, harga jual kita 122.000. Oke, stoknya kita isi, kita simpan. Data baru telah disimpan ya. Gitu. Di sini ada mie sedap. Lanjut kita ke proses berikutnya. Aduh. Kita ke supplier. Di sini kita akan memasukkan supplier. Jadi supplier itu adalah lembaga atau orang yang memasukkan barang ke minimarket kita ya. Nah, pada supplier 2 misalkan ada Cucu. Nah, di sini alamatnya Tanjung. Telepon ini, telepon rumah ya 022 atau 021. Itu. Dan untuk kontaknya kontak WA 0831. Nah, kita simpan. Nah, data baru telah ditambahkan. Dan untuk penggunaan tombol ini kita bisa lakukan gitu ya. Untuk teknis dari aplikasi ini dibahas lengkap di buku panduan. Lalu kita masuk ke pelanggan. Nama pelanggan misalnya Ateng, alamat Tanjung, telepon 022. Kita simpan. Ya, ini ada Atengnya. Lalu kita masuk ke transaksi sesudah melakukan inputan. Kita masukkan transaksinya. Pembelian dari Cucu tadi yang sudah kita buat. Misalnya sedap. Stok 70 kita masukkan 5. Kita enter. Di sini akan gagal terlebih dahulu. Jika error, nanti masuk lagi ke pembelian lalu tekan batal. Nah, kita buat lagi yang baru, Cucu, barang mie sedap. Nah, stoknya langsung nama ya dari tadi sudah tersimpan di database. Kita tambah lagi 5. Nah, kita tekan enter di jumlah ini. Harga kotor akan terlihat di sini, diskon dan harga bersih otomatis kita isi. Misalkan 100% jadi 0, 10% jadi 54.000 dari 60.000. Kita tekan simpan. Nah, nanti akan masuk ke database. Nah, langsung ke penjualan. Pelanggannya tadi Ateng ya, yang baru itu. Ateng, kita kode 201 sedap. Kita beli 10 ya, 10 dus berarti. Nah, kita pencet ini. Dan kita pencet dulu F3 untuk batal. Kita masukkan tadi 201. Stok langsung berkurang dari 70 dari 80 ya. Kita kurang lagi, jual lagi 10. Lakukan pembayaran dengan menggunakan F1. Kita kasih diskon terlebih dahulu dan untuk pembayarannya itu harus melebihi subtotal ya. Ya kalau sudah kita klik OK dan nanti otomatis pembayar akan masuk ke database. Nah, jadi seperti itu untuk demo dari aplikasi minimarket ini. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.